Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kemampuan yang Allah berikan pada jin adalah kemampuan mencuri berita dari langit. Berita yang dicuri akan disampaikan oleh tukang sihir dan dukun. Nyatanya, tukang ramal tersebut dapat berita yang mereka dengar. Mereka reka-reka menjadi 100 kedustaan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu, untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya." Quran Surah Al-Jin, ayat 8-9. Lantas, bagaimanakah setan mencuri berita dari langit? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Dahulu, jin bisa naik ke langit, lalu mencuri berita langit. Para jin ingin mencuri berita sebelum kejadian itu terjadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bertambahlah penjagaan di langit. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika Allah menetapkan suatu urusan di langit, malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka menjawab, 'Perkataan yang benar, Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.'" Jin-jin penyadap berita itu pun mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan. Sufyan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jika jin yang di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada jin yang berada di bawahnya, hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang jin penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang pula jin itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena api. Lalu dengan berita yang didengarnya itulah, tukang sihir atau dukun membuat 100 kedustaan. Orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, "Bukankah pada hari ini dan itu, dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian?" Akibatnya, tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga cara mudah yang jin tempuh untuk mencuri berita dari langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Para malaikat saling berbicara di atas awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi, lalu didengar oleh jin. Kemudian jin itu membisikkannya pada telinga para dukun, sebagaimana botol ditiup, lalu jin-jin itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, para jin dilarang menduduki langit, lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis. Lalu iblis berkata kepada para jin, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka tentara iblis menemukan Nabi Muhammad SAW yang sedang mengerjakan sholat di antara dua gunung di Makkah. Lalu mereka menemui iblis dan menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis berkata, "Inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi." Riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Nah, sahabat Islamiyah, sejatinya keimanan manusia sering mengalami perubahan, kadang meningkat kadang menurun. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi dari tipu daya iblis. Wallahu a'lam bishawab.